Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general love reading untuk bulan November ya, untuk zodiak Aries. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di Berandai ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya seperti apa energi percintaan kamu untuk bulan November. Oke, di sini kita punya playfulness, bersenang-senang, ada express your love, ekspresikan cintamu, dan honeymoon. Oke. Di sini ada separation. Ada perpisahan atau mungkin ada beda kota, pulau atau negara di sini. Kalian ada kemunduran, saling berjauhan karena di sini juga ada honeymoon ya. Ya beda kota, pulau atau negara ya, berjauhan gitu. Kalaupun di sini sudah ada perpisahan ya, ini aku rasa nggak hanya kamu saja yang sakit hati, nggak hanya kamu saja yang kecewa, tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan yang kamu rasakan gitu ya. Mungkin untuk sebelumnya hubungan ini hubungan yang aku rasa dengan adanya playfulness ini kayak dianggap sekedar singgah gitu ya. Jadi tidak terlalu serius gitu mungkin, atau mungkin dianya kurang dewasa, masih kekanak-kanakan gitu ya. Selesaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena aku ngeliat playfulness ini kayak lebih ke dianggapnya tuh kayak pacaran biasa gitu ya, cuman buat seneng-seneng doang gitu. Bukan seneng-seneng doang ya, tapi kayak ya udah dijalanin aja saat ini gitu. Jadi kayak orang yang tidak ada komitmen atau tidak ada tujuan gitu. Yang penting dinikmati momen saat ini gitu. Kalian bersama, kalian sama-sama, kalian sayang, saling cinta. Nah cuman kayak gitu doang. Nah ketika ada pertengkaran itu dia tidak coba ya untuk bersikap dewasa, bertanggung jawab. Nah istilahnya kayak gitu. Tapi lebih menyelesaikan hubungannya daripada masalahnya ya. Karena juga ada express your love di sini. Mungkin orang ini terlalu gengsi, terlalu ego, pengennya menang sendiri gitu ya. Jadi ketika dia sebenarnya masih punya perasaan sama kamu, masih pengen sama kamu, tapi tidak coba untuk kayak menahan kamu ataupun mencoba untuk bujuk kamu atau menyelesaikan masalahnya dengan kamu gitu. Jadi kayak lebih ke diam gitu, ataupun dia ya udah nggak peduli gitu, ya udah putus aja. Ini istilahnya tuh kayak gitu ya. Walaupun ada perasaan, masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta gitu, kayak dia lebih tahan gitu ya, seperti itu. Nah di sini dengan adanya honeymoon, ada kerinduan yang dia rasakan. Dia ingat momen yang dulu waktu kalian bersama, makanya dia ingin sekali ketemu sama kamu, ingin sekali mengekspresikan perasaan yang dia rasakan ke kamu ya, baik kerinduan dia, baik keinginan dia untuk mungkin bersama kamu gitu ya. Bahkan di sini aku rasa dengan adanya honeymoon ini ada keinginan dia atau niatan dia mungkin untuk menikah ya sama kamu gitu. Oke, kayak kalian tuh bersama gitu loh ya, ada tujuan gitu kan. Honeymoon ini juga bicara tentang bulan madu ya, jadi bisa dibilang mungkin memang dia ada serat untuk membuat hubungan ini tuh bisa jangka panjang gitu. Yang dulunya dia tidak berkomitmen gitu ya, di sini menjadi komitmen gitu. Kemudian kita lihat lagi dari kartu tarotnya. Aries. Oh yes, the world. Ada yang memang perpisahan ya, ada yang memang ini berpisah. Berpisahnya ini bisa karena jarak ya, beda kota, pulau atau negara, tapi memang ada juga yang separation, memang berpisah ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau memang perpisahan kalian ini bukan karena kalian putus ya, ini mungkin memang kalian LDRan ya, bisa juga seperti itu. Dan dia ini ingin menjangkau kamu lagi ya, ingin ketemu sama kamu.
Dan aku juga ngerasa kalau yang berpisah ini dia memang ingin ya untuk adanya reuni dengan kamu, dengan adanya The World ini, dan mengakhiri satu fase atau siklus gitu, yang dimana kan sebelumnya kalian berpisah ya. Dan di fase perpisahan itu ada rasa-rasa yang harus kalian hadapi di situ gitu loh. Dan ini kayak sebagai tanda bahwa ini adalah akhir dari perjalanan dia ataupun kamu sama keduanya gitu. Di fase-fase kalian berpisah kan mesti ada ya, seperti yang bilang tadi, nggak hanya kamu saja yang sakit tapi dia juga ngerasa sakit. Nah itu kan butuh proses ya untuk menghealing, untuk memaafkan dan sebagainya. Nah disitulah gitu. Tapi memang ada banyak perbedaan juga ya di sini antara kamu dengan dia, karena ada The World ya, bisa beda kota, pulau atau negara, ada perbedaan agama, adat, budaya juga di sini gitu. Kemudian di sini ada Six of Wands. Nah, orang ini ingin memenangkan kembali hati kamu atau ingin berjuang lagi ya. Dan memang ada jarak kan. Nah, ini orang ini kayak ngeliatin kamu dari sosial media bisa ya gitu. Ya, masih kayak perhatiin kamu gitu ya dari kejauhan. Tuh, di sini juga ada King of Cups ya, sering stalking kamu atau mungkin sosial medianya kamu, tapi walaupun mungkin ya ada beberapa yang tidak diblok gitu ya oleh orang ini, masih add friend gitu ya, atau masih berteman di sosial media, cuman kayak nggak berekspresi gitu ya, kayak diam seperti itu ya, cuman diam ngeliatin doang, nah istilahnya gitu ya, dia kayak menahan diri. Nah ini juga seperti yang bilang tadi juga, orang ini masih egonya tinggi, gengsinya tinggi, nggak mau mengakui perasaan dia gitu. Ini untuk sebelumnya ya, yang di saat kalian itu ada konflik, ada berantemnya dulu gitu, masih kayak kanak-kanakan gitu loh. Oke. Tapi di sini orang ini punya perasaan yang dalam ya sama kamu, kayak kamu itu kayak ya kayak nggak ada yang bisa gantiin kamu gitu loh, karena The World dengan King of Cup ini juga bisa menandakan bahwa kamu itu adalah dunianya dia gitu loh, sehingga mungkin juga ada kesulitan ya untuk melupakan kamu kalau sudah ada separation atau perpisahan di sini. Makanya dia ingin memenangkan hatimu kembali. Tuh kan ada Five of Pentacles juga. Dia ngerasa kehilangan di sini, ngerasa lonely, ngerasa kesepian, ya benar-benar ngerasa terpuruk ya ketiadaan kamu, atau ketika kalian ini tidak sama lagi gitu. Ya, kesannya nih kayak kamu ini kayak mengabaikan dia gitu loh. Ya, dan memang ada perbedaan di sini, adat, budaya, agama, dan juga ada usia gitu. Pokoknya di sini orang ini kayak ngerasa menjadi korban ya, atau kayak rugi lah istilahnya tuh gitu ya, atas apa yang terjadi gitu ya. Makanya tadi gue bilang bukan kamu aja yang merasa sakit hati, kecewa dan menderita, dia juga ada penderitaan tersendiri di sini yang dia rasakan, cuman kayak nggak terlihat ya oleh kamu. Yang dia liatin mungkin dia happy ya, dia gembira, tapi dalamnya dia hatinya dia ya, dalam hatinya dia juga ngerasa terpuruk gitu. Makanya dia ingin kembali sama kamu. Wow, di sini ada Queen of Cups ya. Tuh, di sini ada King of Cups dan Queen of Cups ya. Nah, ini kalian nih aku rasa kayak soulmate ya, ada energi soulmate di sini. Seseorang ini masih selalu memikirkan kamu dan masih selalu merindukan kamu ya. Kalian ini dua-duanya punya perasaan yang sama besarnya gitu. Mungkin menurut kamu dia cuekin kamu, nggak peduli sama kamu, kayak seolah nggak punya perasaan ya sama kamu. Tapi nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Sebenarnya dia sangat sayang dan sangat cinta sama kamu. Makanya tadi gue bilang kamu itu seolah-olah dunianya dia ya, masih dunianya dia gitu. Hanya saja seseorang ini memang masih ada ego yang sangat tinggi, cukup tinggi gitu loh. Bahkan sebelumnya seperti yang bilang tadi juga, dia masih punya sifat kekanak-kanakan ya. Maksudnya gini, mungkin dia sudah bersama kamu gitu ya, tapi mungkin dilihat orang lain tuh dia kayak masih single gitu loh, kayak seolah-olah tuh dia nggak mengakui kamu. Padahal nggak gitu ya, di dalam hatinya dia mengakui kamu, tapi di luarnya kayak seolah-olah kamu itu menjadi rahasia gitu loh, kayak gitu loh. Jadi nggak perlulah dipublikasikan, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya ini jadi semacam kesalahpahaman. Dia berharap
kamu mengerti dia, memahami dia gitu loh. Tapi dianya kamu ngerasa nggak memahami kamu, nggak mengerti kamu gitu. Kamu juga ngerasa seolah dia nggak mencintai kamu gitu. Oke, tapi kalian ini dua-duanya punya perasaan yang sama ya, punya perasaan yang sama. Dia masih sayang sama kamu, kamu pun juga masih punya perasaan sama dia. Di sini ada Nine of Swords ya, dia ini gelisah ya, dia ini stres, tiap hari mikirin kamu, setiap malam mikirin kamu. Ada keinginan untuk ketemu sama kamu di sini, ingin bicara sama kamu ya, stres banget di pikiran, ingin ketemu sama kamu, ingin bicara sama kamu ya kan, ada energi soulmate di sini. Tapi tidak ada keberanian atau ya tidak ada keberanian, atau di sini banyak khawatir gitu ya, banyak takutnya, banyak cemasnya gitu. Banyak hal sebenarnya yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, tentang perasaan dia di sini. Oke. Tapi dia di sini aku rasa ingin sekali ya untuk menjangkau kamu lagi ya. Five of Pentacles. Aku rasa di sini pelan ya, energi dia akan nyari kamu ya, gitu. Dia akan menawarkan atau mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu gitu. Kalau kamu masih menginginkan orang ini, mengharapkan orang ini ya, bawa aja dalam doa gitu, biar ada dorongan dari dia untuk cepat bertemu sama kamu gitu. Karena honeymoon ini benar-benar ada rasa kayak kehilangan, ingin ketemu sama kamu lagi, ingin kembali sama kamu lagi gitu ya. Seolah-olah dia ini nggak ada tujuan gitu ya, seolah-olah gini, kalau sebelumnya itu dia saat bersama kamu itu kayak ada tujuan gitu ya, atau ada rumah istilahnya gitu. Tapi setelah nggak ada kamu tuh dia ngerasa kayak seolah-olah hilang arah dan tujuan hidupnya gitu, bener-bener ngerasa terpuruk atau kayak merasa lost gitu ya, kehilangan dirinya juga, atau kehilangan seperti yang tadi, dia ngerasa kamu adalah dunianya dia kan. Nah ketika nggak ada kamu, berarti kan seolah-olah dunia dia tuh hilang gitu loh ya. Jadi nggak ada tujuan, nggak tahu harus kemana. Nah ibaratnya tuh kayak gitu, kayak seorang yang terombang-ambing gitu loh ya. Perasaan dia dalam di sini ya, karena dia ngerasa hal itu ya. Tapi nih ego dia ini tinggi gitu, dia hanya bisa memendam perasaan itu sendiri, nggak mengakuinya gitu loh. Makanya di sini pelan-pelan ya dia akan aku rasa dia akan maju ke arah kamu gitu. Karena di sini juga ada past life relationship ya, ada koneksi past life antara kamu dengan dia ya. Ada hal-hal di sini yang memang harus dia pelajari dari koneksi kamu dengan dia gitu. Oke. Dan di sini juga ada heart to heart conversation ya. Aku rasa memang akan ada pembicaraan di sini dari hati ke hati antara kamu dengan dia. Kalau ada kesalahpahaman juga, mungkin dia ingin mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak dia, semua zodiak ada ya, tapi nggak jadi patokan. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.